Perkenalkan, nama saya Milenia Tambunan. Kami berasal dari kelompok Bio Ultrasonik, di mana di sini saya sebagai moderator Milenia Tambunan dengan bersama teman saya Diani Oktara Putri, Endah Puspita, Indana Zulfa, Novianti, dan juga Suci Asmarani. Di mana di sini kami membahas materi yang merupakan Bio Ultrasonik. Baiklah, selanjutnya di sini yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Novianti. Saya persilahkan. Pada kali ini itu mengenai perkembangan dunia IT berimbas pada perkembangan berbagai macam aspek kehidupan. Jadi gelombang ultrasonik itu adalah bunyi yang frekuensinya terlalu tinggi, di atas 20 kHz. Aplikasi gelombang ultrasonik ini sudah banyak diterapkan pada berbagai bidang, seperti dalam dunia medis, pertanian, dan dunia sains lainnya. Contoh penerapan gelombang ultrasonik ini dalam dunia medis terlihat dalam teknik ultrasonografi atau USG yang telah biasa digunakan oleh dokter spesialis kandungan untuk memperkirakan usia kandungan seorang ibu yang sedang hamil, jenis kelamin, dan memperkirakan hari, tanggal, atau persalinannya. Di samping itu, alat USG ini dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan diagnosa atas bagian tubuh yang sakit. Salah satu aspek yang terkenal efek perkembangan dunia IT adalah kesehatan. Lanjut. Pengertian ultrasonik di sini. Jadi bunyi juga memiliki frekuensi. Satuan dari frekuensi bunyi itu adalah hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik ini adalah bunyi yang frekuensinya terlalu tinggi untuk dapat didengar oleh telinga manusia dengan rentang frekuensi di atas 20.000 Hz. Contoh dari gelombang infrasonik yaitu kurang dari 20 Hz itu dapat didengar oleh binatang seperti lumba-lumba ataupun gajah. Kemudian untuk audiosonik itu rentang dari 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz yang biasa didengar oleh manusia. Kemudian untuk ultrasonik sendiri rentangnya lebih dari 20.000 Hz. Jadi bisa didengar oleh kelelawar. Untuk prinsip kerja ultrasonik sendiri, baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Saya persilahkan. Di sini melanjutkan lagi materi yang telah dibacakan oleh Novi mengenai prinsip kerja sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik itu sendiri merupakan sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek atau benda tertentu di depan frekuensi kerja pada daerah di atas gelombang suara dari 20 kHz hingga 2 MHz atau mikrohertz. Nah, sensor ultrasonik ini sendiri terdiri dari 2 unit, yaitu unit pemancar dan juga unit penerima struktur. Jadi unit pemancar dan penerima itu. Ini sangat sederhana, sebuah kristal piezoelektrik itu dihubungkan dengan mekanik jangkar dan hanya dihubungkan dengan diafragma penggetar tegangan bolak-balik yang memiliki frekuensi kerja 20 kHz hingga 2 MHz. Nah, jadi di sini saya akan lanjutkan. Tolong moderator saya tadi. Jadi sinyalnya itu dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu dan dengan durasi waktu tertentu. Dan sinyal yang dipancarkan, sinyal tersebut dual frekuensi di atas 20 kHz. Untuk mengukur jarak benda atau sensor jarak, frekuensi yang umum digunakan itu biasanya 40 kHz. Dan sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan kecepatan sekitar 340 meter per sekon. Ketika menunggu suatu benda, maka sinyal tersebut akan dipantulkan oleh benda tersebut. Nah, untuk cara kerja sensor ultrasonik dengan transmitter dan receiver sendiri dapat dilihat pada contoh gambar 1 ini. Tolong dilanjutkan. Nah, setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyal tersebut akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Nah, untuk menghitung jarak benda digunakan rumus sebagai berikut, atau 340 dikali dengan T dibagi 2, di mana S itu merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan benda atau bidang pantul,
dan T merupakan selisih antara waktu pemancaran gelombang oleh transmitter dan waktu ketika gelombang pantul diterima receiver. Oke, baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, akan saya lanjutkan. Jadi akan melanjutkan prinsip kerja ultrasonik. Nah, pada sensor ultrasonik ini gelombangnya akan dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Nah, alat itu menghasilkan gelombang ultrasonik yang berfrekuensi 40 kHz ketika sebuah osilator itu diterapkan pada sebuah benda. Nah, setelah gelombang itu menyentuh permukaan si target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut. Nah, gelombang pantulan tersebut akan ditangkap oleh sensor. Nah, sensor inilah yang menghitung selisih antara waktu pengirim gelombang dan waktu gelombang pantul yang diterima. Next. Nah, di sini ada aplikasi ultrasonik atau ultrasonografi. Nah, di sini penerapannya ada pada medis, sebuah teknik diagnosa pencitraan menggunakan suatu suara ultra yang digunakan untuk menceritakan organ internal, otot, ataupun ukuran dan struktur yang membuat teknik dan berguna untuk memeriksa organ ketika masa kehamilan. Terus ada juga USG. Di sini sudah disebutkan di awal kalau dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi tinggi di antara 250 kHz sampai 2000 kHz yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam layar monitor. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan melanjutkan di mana di sini terdapat prinsip kerja ultrasonografi atau yang biasa disebut dengan USG. Nah, di mana peralatan USG ini terdiri dari transducer monitor, kemudian monitor yang digunakan dalam USG juga mesin USG. Nah, pada gelombang ultrasonik ini melalui proses di mana diantaranya yaitu yang pertama, gelombang itu akan diterima oleh si transducer. Kemudian gelombang tersebut diproses sedemikian rupa dalam komputer sehingga bentuk tampilan gambar akan terlihat pada layar monitor atau pendisplaynya. Nah, di mana transducer yang digunakan ini terdiri dari transducer penghasil gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, di mana transducer ini akan diterima oleh pulser, kemudian receiver, dan di mana akan ditampilkan oleh storage. Nah, selanjutnya, di mana pada proses pengambilan gambar pada USG ini, yaitu prinsip kerjanya dengan menggunakan suatu gelombang ultrasonik yang dibangkitkan oleh kristal yang diberikan oleh gelombang listrik. Nah, di mana gelombang ultrasonik ini adalah gelombang suara yang melampaui batas pendengaran manusia, yaitu di atas 20 kHz atau 20.000 getaran per detik. Kristalnya ini bisa terbuat dari berbagai macam, salah satunya adalah quartz. Sifat kristal semacam ini akan memberikan getaran jika diberikan suatu gelombang listrik, di mana alat ultrasonik sendiri ada berbagai tipe. Yang pertama itu ada tipe scan A, B, dan juga C. Nah, biasanya itu untuk mendeteksi crack pada baja adalah tipe A. Jadi prinsip kerjanya itu sangat mudah sekali, tinggal menggunakan sensor ultrasonik untuk mengirimkan gelombang ultrasonik dan menangkapnya kembali. Oke, baiklah. Jadi di sini terdapat jenis pemeriksaan USG. Nah, jadi pemeriksaan USG, tolong moderator ditampilkan semua. Jadi pada pemeriksaan USG ini, USG terdiri dari beberapa macam ya. Jadi ada USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan yang terbaru adalah USG Doppler. Nah, jadi pada USG Doppler, USG 2 dimensi ini menampilkan gambar 2 bidang, memanjang dan melintang. Kualitas gambar yang baik, sebagian besar keadaan janin dapat ditampilkan. Selanjutnya untuk USG 3 dimensi, dengan alat USG ini maka ada tambahan satu bidang gambar lagi yang disebut koronal. Gambar yang tampil mirip seperti aslinya. Permukaan suatu benda dapat dilihat dengan jelas, begitupun keadaan janin dari posisi yang berbeda. Ini dimungkinkan karena gambarnya dapat diputar. Nah, yang selanjutnya USG 4 dimensi. Jadi sebenarnya USG 4 dimensi ini merupakan istilah untuk USG 3 dimensi yang dapat bergerak. Kalau gambar yang diambil dari USG 3 dimensi ini sifatnya statis, sementara pada USG 4 dimensi, gambar janinnya dapat bergerak. Jadi pasien dapat melihat lebih jelas dan membayangkan keadaan janin di dalam rahim. Dan yang terakhir adalah USG Doppler.
Pemeriksaan USG yang mengutamakan. Nah, jadi USG Doppler ini merupakan tes yang bersifat invasif yang digunakan untuk memperkirakan aliran darah melalui pembuluh darah. Caranya adalah dengan memantulkan gelombang suara frekuensi tinggi dari sirkulasi darah merah. Umumnya USG menggunakan gelombang suara untuk bisa menghasilkan gambar, tetapi tidak bisa menunjukkan aliran darah. Selanjutnya ada kelebihan USG. Nah, jadi terdapat beberapa macam kelebihan yang bisa kita dapatkan dari USG ini. Jadi yang pertama, kemampuan penggambaran otot dan jaringan lembut sangat baik sekali dan bermanfaat untuk menggambarkan alat penghubung antara zat padat dan cairan pengisi ruang. Selanjutnya, kemampuan memandang gambar hidup, di mana operator dapat secara dinamis memilih bagian paling bermanfaat untuk mendiagnosa dengan cepat. Selanjutnya, kemampuan menunjukkan organ tubuh dan peralatan ini secara luas, komparatif, fleksibel, tidak memiliki efek samping, dan tidak kenyamanan yang dirasakan pasien. Kecil dan mudah dibawa untuk menyediakan keperluan scan, pemeriksaan, atau pengujian dapat dilakukan di samping tempat tidur. Dan yang terakhir, tentunya harganya relatif lebih murah bila dibandingkan dengan mode investigasi lain seperti CAT, DEXA, atau MRI. Oke, baiklah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indana, dengan di mana waktu yang tersisa adalah 3 menit lagi. Baik, selanjutnya itu kekurangan OSG. Kekurangan USG itu ada satu alat ultrasonografi memiliki masalah dalam menembus tulang. Sebagai contoh, sonografi otak orang dewasa sangat terbatas. Kedua, performansi ultrasonografi kurang baik bila terdapat gas di antara transducer dan organ tubuh yang diamati. Keduanya mempunyai perbedaan akustik impedansi yang ekstrim. Selanjutnya, tanpa adanya tulang atau udara, kedalaman penetrasi ultrasonografi terbatas, sehingga kesulitan membuat gambar kedalaman susunan tubuh, khususnya pasien yang gemuk. Selanjutnya, kekurangan ini metode yang digunakan operator dependen, diperlukan keterampilan dan pengalaman untuk memperoleh gambar berkualitas dan membuat diagnosanya akurat. Terakhir itu tidak ada panduan penggambaran seperti halnya pada CT, scan, dan MR. Selanjutnya, itulah kekurangan dari USG. Berikut kesimpulan yang kami rangkum dari PPT kami, yaitu salah satu cara untuk memonitoring keadaan janin adalah dengan menggunakan USG. Ultrasonografi mengalami perkembangan mulai dari USG 1 dimensi hingga USG 4 dimensi. Selanjutnya, melihat fungsi dan cara kerja USG, dapat dikatakan bahwa kinerja USG identik dengan scanner. Secara umum, yang membedakan hanyalah data yang diterima. USG menerima data berupa gelombang, sedangkan scanner menerima data berupa barang. Oke, baiklah, terima kasih. Di mana di sini terdapat daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam PPT dan juga makalah yang kami gunakan, yaitu adalah Enjun, di mana judulnya adalah USG, ginekologi, dasar untuk dokter. Kemudian ada Gondo dan kawan-kawan, di mana ada Suar Dewa, dan juga yang di mana judulnya adalah ultrasonografi. Nah, kemudian ada pribadi pada tahun 2014, di mana judulnya adalah prinsip pemeriksaan ultrasonografi jantung janin. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman sekalian dan juga Ibu Yulinar sebagai selaku pembimbing. Di sini kami membuka sesi tanya jawab dan kami persilakan untuk membuka pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih.